Siapa di antara kalian di sini yang kalau lagi marah justru diam aja? Atau tiba-tiba suka marah-marah gak jelas, ngelakuin hal-hal konyol, nyari ribut, nyari perkara sama dia, orang yang lagi kamu marahin itu? Kenapa sih? Kenapa harus bertindak seperti itu supaya dia sadar? Padahal kita tahu, gak semua orang seneng digituin. Kayak tiba-tiba didiemin, tiba-tiba dimarah-marahin gak jelas. Di situ malah akan banyak tanda tanya, kenapa tiba-tiba kita bersikap seperti itu? Iya kalau dia peka, kalau enggak gimana? Kenapa gak semuanya diomongin baik-baik aja? Hai, selamat datang di Love Intan Podcast bersama aku Intan yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Emang ya, kalau misalkan kita punya masalah sama seseorang, kayaknya males gitu buat kontak-kontakan. Apalagi ngomong langsung. Kayak gak mood aja gitu rasanya. Bawaannya pengen jauh-jauh, pengen marah-marah, pengen nabok kadang. Wajar gak? Menurutku, bentuk dari sebuah emosi yang seperti itu sebenarnya wajar. Tapi tidak akan membuahkan solusi sama sekali. Padahal, kalau misalkan kamu punya masalah, sekecil apapun masalah itu, ketika kamu bicarakan kepada orang yang bersangkutan, pasti dia akan paham kok. Pasti dia akan mencoba untuk mengerti dari apa yang terjadi selama ini, yang bikin kamu marah, yang bikin kamu gak nyaman, yang bikin kamu ngerasa bete, sebel, bad mood. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik, asal kitanya juga kooperatif. Coba deh, kamu bayangin kalau misalkan ya, kamu dan dia, orang yang sama-sama lagi ada dalam satu masalah yang sama ya, memiliki sifat yang sama. Contoh, misalkan kamu nih tipikal orang yang silent treatment, alias kalau ada masalah apapun, ya ngediemin orang yang itu, yang bersangkutan. Dan dia juga sama, misalkan kayak silent treatment juga. Nah, itu nih masalah padahal kecil misalnya. Tapi kamunya diem, dianya diem. Terus, apa gitu? Apa benang merah yang bakal mengaitkan dan menjadi jembatan antara masalah kamu itu? Yang ada, masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan gak ada 5 menit, nanti malah jadinya berhari-hari. Yang ada makin hari, makin marah-marah, makin bad mood, makin kesel, ngegondok rasanya tiap hari. Kalau misalkan iya, coba deh kamu rubah pelan-pelan ya. Sebenarnya menjadi orang yang membicarakan suatu hal ketika ada masalah itu bukan berarti dia orang yang kalah, bukan berarti dia orang yang selalu salah. Tapi orang yang mau diajak ngomong ketika ada masalah, orang yang mau mulai bertanya tentang salahku di mana, itu sebenarnya jauh lebih bisa dikatakan sebagai seorang pemenang. Kenapa? Karena dia bisa menang untuk melawan egonya. Coba, kalau misalkan ya, setiap manusia punya ego yang tinggi, dan ketika melakukan kesalahan gak berani ngomong secara gamblang gitu tentang kesalahan apa yang dia perbuat. Atau ketika seseorang yang biasanya komunikasi sama kamu baik, tiba-tiba dia diem aja, kitanya juga ikut diem aja.
Padahal sebenarnya kita bisa tanya, emang salahku di mana? Kitanya juga salah loh. Jadi sebenarnya gini, jangan pernah kita menganggap bahwa semua orang lain itu bisa mengerti apa yang kita mau. Ketika mood kita lagi buruk, ketika hari kita begitu menyebalkan, gak bisa tuh semua orang harus banget wajib mengerti tentang keadaan kita, gak bisa. Karena mereka juga memiliki batas kemampuan untuk berpikir, apalagi mereka bukan peramal ataupun gimana ya, gak bisa baca pikiran kalian lah. Makanya kalau misalkan ada masalah apapun itu, coba ya, mulai hari ini diomongin baik-baik. Kalau misalkan emang masalah yang kamu hadapi itu sangat besar banget, terus kayak membuat kamu ngerasa, duh males banget asli ngomong sama dia. Ya udah nggak apa-apa, kamu kayak tenangin diri kamu dulu. Ya maksimal sehari lah. Abis itu tuh tanya gitu. Misalkan kita tuh ada masalah gini loh. Menurut kamu baiknya gimana? Jadi kayak tanya pendapat, atau tanya kesalahan kita di mana, atau tanya kenapa kamu kok berubah. Itu bukan hal yang salah. Karena semakin cepat kamu berusaha untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka semakin cepat solusi itu juga akan datang. Gak boleh ya marah-marah terus gak jelas, padahal masalahnya cuma kayak hal yang kecil aja. Dan yang perlu diingat adalah hal ini gak berlaku hanya untuk pasangan aja ya, tapi berlaku secara global untuk siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Baik buat diri kamu sama teman-teman kamu, sama rekan kerja, sama orang tua, adik, kakak, saudara, siapapun itu. Kalau punya masalah, jangan diem aja, jangan sindir-sindiran aja. Omongin, coba to the point. Cobalah belajar untuk jadi orang yang gentle, jadi orang yang berani untuk mengemukakan sesuatu. Gak usah ngerasa, aduh kok kayaknya kelihatan kayak gue lemah banget ya kalau misalkan gue ngomong duluan. Enggak kayak gitu konsepnya. Gak usah takut untuk jadi orang yang solutif, yang gemar mencari ini penyebabnya apa sih, biar masalah itu cepat selesai. Oleh karena itu, aku harap kamu mulai hari ini bisa merubah ya pelan-pelan. Walaupun sebenarnya agak sulit, tapi yakin aja pasti bisa kok. Ini semua demi kebaikan kamu dan orang-orang di sekitar kamu kan. Coba deh bayangin kalau misalkan kamu lagi punya hubungan baik nih sama seseorang, punya komunikasi yang baik, tiba-tiba ada masalah, terus kayak kamunya marah-marah gak jelas, dianya juga makin gak nyaman. Yang ada permusuhan itu bakal ada tiap hari. Yang ada kesel aja, gak ada tuh namanya penyelesaian masalah. Apalagi kalau ditambah sama sindir-sindiran di status WA atau status Instagram. Capek banget itu masalah. Harusnya selesai dari kapan tahu, tapi jadi gak selesai-selesai. Jadi inti dari pesanku kali ini adalah semoga kamu bisa ya mulai hari ini ngurangin marah-marah gak jelasnya, suka ngediemin seseorang tiba-tiba, atau suka nyari perkara, nyari keributan tanpa menjelaskan suatu penyebabnya kepada seseorang. Kurang-kurangin deh ya. Yang penting masalah itu bisa lebih cepat selesai. Dan semoga kita semua bisa jadi orang yang solutif, yang lebih suka untuk mencari kedamaian lewat diskusi dan membicarakan segala sesuatunya dengan baik-baik. Oke, paham ya?
Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak banget untuk kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga ada pesan-pesan yang bisa kita tarik, yang bisa kita ambil dari obrolan kita yang singkat ini. Dan jangan pernah bosan-bosan ya untuk mampir ke setiap videonya, karena pasti akan ada pembahasan yang menarik untuk didengarkan. So, sekian dulu podcast aku hari ini. See you on the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.